Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu untuk materi yang selanjutnya, persamaan kuadrat. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu yang A, pengertian persamaan kuadrat, yang B, akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat, C, penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real, di mana A adalah koefisien dari X pangkat 2, B adalah koefisien X, C sendiri adalah konstanta, dan X adalah peubah atau variabel. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, X kuadrat ditambah 8X tambah 16 sama dengan 0. Dari contoh ini, A-nya adalah 1, B-nya sama dengan 8, C sama dengan 16. Contoh yang kedua, X kuadrat dikurangi 16X tambah 60 sama dengan 0. Di sini berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 16, C-nya sama dengan 60. Contoh yang ketiga, 4P pangkat 2 kurangi 5P kurangi 24 sama dengan 0. A-nya adalah 4, B sama dengan negatif 5, C-nya sama dengan negatif 24. Contoh yang keempat, 2X pangkat 2 kurangi 16X sama dengan 0. Maka di sini A-nya berapa? 2. B-nya negatif 16 dan C-nya sama dengan 0. Contoh nomor 5, 9Y pangkat 2 kurangi 25 sama dengan 0. Maka dari persamaan ini A-nya 9, B-nya 0, C-nya negatif 2. Selanjutnya, apa itu akar penyelesaian persamaan kuadrat? Contohnya, X kuadrat kurangi 16 sama dengan 0. Nah, bila X diganti dengan 4, maka 4 pangkat 2 kurangi 16 sama dengan 0. Di sini X-nya kita ganti dengan 4. Ya. Maka 4 pangkat 2 berapa? 16. Nah, berarti 16 kurangi 16 sama dengan 0. Sehingga pernyataan ini menjadi kalimat yang benar. Jika diganti dengan negatif 4, maka X-nya ganti dengan negatif 4. Dalam kurung pangkatkan 2. Kurangi 16 sama dengan 0. Kayak ini, negatif 4 pangkat 2 adalah 16. Kurangi 16 sama dengan 0. Pernyataan ini juga menjadi pernyataan atau kalimat yang benar. Ternyata X pangkat 2 kurangi 16 sama dengan 0 diganti dengan 4 atau dengan negatif 4, maka pernyataan itu menjadi benar. Maka 4 atau negatif 4 adalah akar-akar atau penyelesaian dari X pangkat 2 dikurangi 16 sama dengan 0. Selanjutnya, cara penyelesaian persamaan kuadrat. 1. Dengan cara memfaktorkan. 2. Dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, pertemuan ini kita akan membahas cara menyelesaikan persamaan kuadratnya dengan cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan untuk A sama dengan 1 dulu.
Nah, ini contohnya. X pangkat 2 ditambah 8X tambah 16 sama dengan 0. Dari persamaan ini, A-nya berapa? A-nya 1. Walaupun di situ tidak ada angka 1, tetapi tetap di depan X pangkat 2 itu ada angka 1. Berarti A-nya adalah 1. B-nya 8 dan C-nya 16. Nah, untuk memfaktorkannya, kalian buat dulu kurung, 2 kurung seperti ini. Nah, terus karena variabelnya X, maka ini tulis X ya, sama dengan 0. Nah, sekarang untuk ini diisi dengan bilangan ya. Nah, untuk mengisi bilangan ini bagaimana caranya? Caranya yaitu cari 2 buah bilangan jika dikalikan harus sama dengan C. Nah, berarti C-nya 16. Dan jika dijumlahkan harus sama dengan B. B-nya adalah 8. Cari 2 buah bilangan. Berapa? Nah, ini 16 itu rekannya adalah 4 dan 4. Nah, kalau dijumlahkan 8 dikalikan 16. Maka pemfaktorannya X, karena 4 dan 4 nya positif, berarti X tambah 4, ini juga X tambah 4 sama dengan 0. Maka selanjutnya X tambah 4 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Maka akar-akar penyelesaiannya adalah X sama dengan 4-nya pindahkan ke ruas kanan, positif jadi negatif, berarti X kurang negatif 4. Nah, ini juga sama, kebetulan, berarti ini juga X sama dengan negatif 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4. Selanjutnya contoh yang kedua, X pangkat 2 kurangi 16X tambah 60 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya 1, B-nya, lihat di depan angka 16 itu ada tanda negatif, kurang, berarti B-nya adalah negatif 16. Dan C-nya adalah 60. Maka perkalian berapa kali berapa? Hasilnya 60. Dan dijumlahkan negatif 16. Nah, kita ambil saja 6 dan 10. Ya, berarti karena perkaliannya positif dan dijumlahkannya negatif, berarti dua-duanya bertanda negatif. Berarti negatif 6 kali negatif 10 adalah 60 dan dijumlahkan adalah negatif 16. Maka pemfaktorannya adalah variabelnya X, berarti X, maka ini yang pertama, kurung yang pertama X kurangi 6, kurung yang kedua X kurangi 10 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah X kurangi 6 sama dengan 0 atau X kurangi negatif 10 sama dengan 0. Maka X sama dengan 6 atau X sama dengan 10. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6,10. Contoh selanjutnya, nomor 3. P pangkat 2 kurangi 5P kurangi 24 sama dengan 0. Maka A-nya adalah 1, B-nya negatif 5, C-nya negatif 24. Nah, sekarang untuk memfaktorkannya, cari 2 buah bilangan jika dikalikan negatif 24 dijumlahkan negatif 5. Maka bilangannya adalah 3 dan 8 itu adalah kalikan pasti 24. Karena perkaliannya negatif, hasilnya berarti salah satunya harus negatif. Nah, sekarang lihat penjumlahannya negatif 5. Ya, jadi mana yang harus negatif? Otomatis yang negatif 8. Maka 3 kali negatif 8 negatif 24. 3 tambah negatif 8 adalah negatif 5. Maka pemfaktorannya adalah variabelnya P, berarti P tambah 3, karena 3-nya positif berarti tambah. P kurang 8, karena tadi negatif 8, berarti kurang. P kurang 8 sama dengan 0. P tambah 3 sama dengan 0 atau P kurangi 8 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Itu bukan X ya, P ya. Berarti P-nya berapa? P-nya sama dengan negatif 3 dan P keduanya ada 8.
Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,8.